Tapi karena tadi dia belinya bukan dosis yang kuat ya. Nah, ketika dia memberikan roti sandwich itu kepada suaminya, suaminya itu tidak lama kemudian langsung terjadi reaksi yang parah ya, sesak napas, dan dia mengalami ruam di seluruh badannya. Tapi beruntungnya Erik masih selamat karena dia mempunyai obat alergi di rumah yang langsung dia makan dan akhirnya dia sembuh dan bisa selamat. Nah, setelah Erik kasus keracunan tadi ya, Erik itu kemudian berapa hari kemudian dia sempat curhat ke temannya. Dia katakan bahwa sepertinya istrinya nih mau rencana untuk meracuni dia, untuk membunuh dia. Jadi dia punya feeling kayak gitu ya. Nah, itu udah tuh selesai. Dan kemudian di bulan Maretnya dia minta tolong lagi ke ART-nya untuk membelikan lagi narkoba. Kan kemarin nggak berhasil tuh percobaan pembunuhannya ya. Dia minta tolong ART-nya untuk membelikan lagi tapi dengan dosis yang sangat kuat. Kemudian di tanggal 3 Maret, jadi Kori ini seperti berpura-pura ya merencanakan sama suaminya merayakan kalau bisnis properti dia berhasil dan dia merayakan berdua gitu ya. Dan ketika Erik mau tidur, dia memberikan minuman koktail yang sudah diisi oleh obat narkoba dosis tinggi tersebut ya. Jadi ketika Erik minum kan Erik tidak mencurigai apapun dan Kori ini pindah kamar gitu. Dia pura-pura masuk ke kamar anaknya. Itu tanggal 3 ya. Nah, besok paginya sekitar jam 3-an, 3 pagi, Kori itu masuk ke kamar utama mereka dan dia melihat Erik sudah terbujur kaku. Dia langsung menelpon layanan darurat. Ya, ketika tim medis datang, dia punya alasan. Dia bilang katanya bahwa ketika Erik tidur, dia tidak ikut di ranjang yang sama, tapi melainkan dia ketiduran di kamar anaknya. Jadi ketika itu dia terbangun karena dia bermimpi buruk, akhirnya dia mau pindah kamar. Dia beralasan begitu ya ke tim medis. Dia pindah kamar dan dia sudah melihat Erik itu jatuh di lantai di dekat ranjang mereka dan sudah terbujur kaku. Tapi Erik memang sudah dinyatakan meninggal ya oleh tim medis. Dan kemudian ketika otopsi dilakukan, ternyata di dalam tubuh Erik ini ada dosis obat narkoboy dengan dosis yang 5 kali sangat kuat. Erik meninggal kan 2022 ya. Nah kemudian, jadi dia masih ada jeda tuh, dia belum ditangkap karena polisi belum menemukan bukti yang sangat kuat ya untuk menangkap si pelaku ini. Kemudian, setelah polisi berhasil melacak semua ponsel, dipulihkan data-data yang sudah dia hapus, dan tepatnya di bulan Mei 2023, pelaku ini si Cory Ricin akhirnya divonis oleh pengadilan dia dijatuhi penjara seumur hidup. Tapi yang lebih plot twist-nya lagi, jadi pengadilan dia ya, itu kan dihadiri 3 anaknya. 3 anaknya itu tidak ada satupun yang membela ibunya. Bahkan anaknya ini bersaksi kepada hakim bahwa lebih baik ibu saya dipenjarakan karena saya takut dia akan membunuh saya ketika dia keluar. Bayangin 3 anaknya itu sampai bersaksi seperti itu di depan hakim. Gitu. Jadi makanya oleh karena kesaksian anaknya, akhirnya dia dijatuhi vonis penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.